Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kami akan membahas mengenai akad murabahah dan bagi hasil dari mulai pengertiannya, contoh kasusnya, sampai dengan analisis keadilannya. Nah, baik, pertama saya akan membacakan dulu pendahuluannya. Jadi, perbankan syariah itu hadir sebagai alternatif sistem keuangan yang berlandaskan prinsip Islam. Berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya yang menggunakan sistem bunga. Nah, bank syariah ini menetapkan berbagai akad yang sesuai dengan syariat seperti murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, dan akad lainnya. Nah, secara teori, banyak orang yang mengenal bank syariah dengan sistem bagi hasil karena dianggap lebih mencerminkan prinsip keadilan dan kemitraan. Namun, kenyataannya sebagian besar pembiayaan bank syariah justru menggunakan akad murabahah. Nah, mengapa sih akad murabahah ini lebih dominan dan apakah kondisi tersebut masih sesuai dengan prinsip ekonomi Islam? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita sama-sama simak dan pahami terlebih dahulu perbedaan antara murabahah dan bagi hasil. Nah, yang pertama kita akan bahas adalah mengenai murabahah dengan contoh kasusnya. Murabahah adalah akad jual beli, yaitu bank membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal oleh pihak bank dan nasabahnya. Nah, dalam akad ini, bank wajib memberitahukan harga perolehan barang dan besarnya margin secara terbuka, sehingga transaksi dapat berlangsung secara transparan. Nah, contoh kasusnya itu ada Andi ingin membeli sepeda motor, tetapi belum memiliki uang yang cukup. Harga motor di dealer adalah 20 juta, dan Bank Syariah membeli motor tersebut dari dealer, kemudian menjualnya kembali kepada Andi dengan harga 23 juta. Nah, tapi 3 juta itu bukan bunga loh ya, tapi ada rinciannya. Jadi, harga pokoknya itu 20 juta dengan margin keuntungan bank 3 juta. Total harga jualnya menjadi 23 juta. Nah, jadi 3 juta itu dari mana sih? 3 juta itu dari margin keuntungan bank yang sudah disepakati di awal oleh Andi dan pihak banknya. Nah, jadi total cicilan Andi itu ada 23 juta dan kemudian Andi itu menyicil selama 24 bulan sesuai dengan kesepakatannya. Nah, jadi kesimpulannya itu keuntungan bank sebesar 3 juta itu telah ditentukan sejak awal akad dan tidak berubah hingga pembiayaan selesai. Nah, jadi dari sini juga udah kelihatan tuh apa sih perbedaan bank syariah dengan bank konvensional. Nah, akad murabahah ini menjadi salah satu pembeda dari kedua bank tersebut. Nah, selanjutnya itu ada mengenai bagi hasil. Nah, selain bagi hasil di sini juga ada tentang mengenai mudarabah dan musyarakah karena mereka sama-sama berkaitan dengan bagi hasil. Nah, berbeda dengan murabahah sebelumnya, akad bagi hasil merupakan akad kerjasama usaha antara bank dan nasabah. Nah, contohnya itu pada akad mudarabah. Seluruh modal diberikan oleh bank, sedangkan nasabah yang mengelola usaha tersebut. Nah, apabila usaha memperoleh keuntungan, maka keuntungan itu dibagi sesuai dengan nisbah. Dan apabila usaha mengalami kerugian, tapi bukan karena kelalaian pengelola, maka kerugian modal ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal. Nah, sedangkan pada akad musyarakah, bank dan nasabah itu sama-sama memberikan modal, sehingga keuntungan maupun kerugian dapat dibagi dengan sesuai kesepakatan. Nah, contohnya itu ada Siti ingin membuka kedai kopi. Modal yang dibutuhkan yaitu sebesar 100 juta. Nah, Bank Syariah menyediakan seluruh modal dan disepakati nisbah keuntungannya yaitu bank sebesar 60% dan Siti sebesar 40%. Nah, pada akhir tahun usaha memperoleh laba sebesar 20 juta. Nah, pembagian keuntungannya itu menjadi bank memperoleh 60% dikali dengan 20 juta, maka bank memperoleh sebesar 12 juta. Nah, dan Siti itu memperoleh sebesar 40% dari keuntungan. Jadi, Siti hanya memperoleh 8 juta. Nah, jika usaha mengalami kerugian, misalnya usaha rugi 10 juta, tapi bukan karena kelalaian Siti. Nah, maka kerugian modal itu menjadi tanggung jawab bank sebagai pemilik modal. Sedangkan Siti mengalami kerugian berupa tenaga, waktu,
dan usahanya. Jadi, Siti tetap mengalami kerugian namun dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk tenaga, waktu, dan usahanya. Sedangkan bank sebagai pemilik modal akan mengalami kerugian berupa modalnya. Nah, jadi kesimpulannya itu, pada akad bagi hasil, bank dan nasabah berbagi keuntungan sekaligus berbagi resiko dengan sesuai akadnya. Nah, jadi mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dan materi-materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dan selanjutnya itu ada perbedaan margin dan nisbah. Margin merupakan keuntungan yang diperoleh bank dari akad jual beli. Besarnya sudah ditentukan sejak awal akad. Contohnya, Rina membeli laptop. Harga laptop 10 juta, marginnya 2 juta, harga jualnya 12 juta. Walaupun usaha Rina mengalami kerugian, ia tetap membayar 12 juta sesuai akad. Dan nisbah merupakan presentasi pembagian keuntungan pada akad bagi hasil. Contoh, modal usaha 50 juta, nisbah bank 70%, nasabah 30%. Jika laba usaha 10 juta, maka bank memperoleh 7 juta, nasabah memperoleh 3 juta. Namun, jika laba usaha 30 juta, bank memperoleh 21 juta, sedangkan nasabah memperoleh 9 juta. Kesimpulan, margin tetap bersifat tetap, sedangkan nisbah bergantung pada keuntungan usaha. Selanjutnya ada beberapa faktor yang menyebabkan murabahah menjadi akad yang paling dominan. Walaupun akad bagi hasil dianggap lebih mencerminkan prinsip ekonomi Islam, pembiayaan murabahah justru mendominasi praktik perbankan syariah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor: risiko yang lebih rendah, keuntungan bank yang sudah diketahui sejak awal, sehingga risiko pembiayaan relatif kecil. Contoh, nasabah A membeli rumah melalui murabahah. Harga rumah 300 juta, margin 30 juta. Bank mengetahui keuntungan sebesar 3 juta sejak akad ditandatangani. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari PPT yang sebelumnya, yaitu beberapa faktor yang menyebabkan murabahah menjadi akad yang paling dominan. Yang kedua itu ada pendapatan bank lebih pasti, yaitu margin yang telah ditentukan memudahkan bank dalam menyusun laporan keuangan dan menjaga kestabilan pendapatan. Contohnya tuh misalkan bank membeli motor seharga 20 juta, lalu ia menjualnya kepada nasabah itu seharga Rp 23 juta dengan cicilan 958.000 per bulan selama 24 bulan maupun 2 tahun. Keuntungan bank sudah diketahui sejak awal. Yang ketiga itu ada monitoring lebih mudah. Dalam murabahah, bank cukup mengawasi pembayaran cicilan, berbeda dengan akad bagi hasil yang harus memantau perkembangan usaha nasabah. Yaitu contohnya tuh kayak misalkan nasabah tuh membeli kulkas untuk usaha. Bank hanya memastikan cicilan dibayar tepat waktu tanpa perlu memeriksa keuntungan usaha setiap bulan. Nah, faktor yang keempat itu ada mengurangi moral hazard, yaitu pada akad bagi hasil terdapat kemungkinan nasabah menyembunyikan keuntungan usahanya sendiri. Murabahah mengurangi resiko tersebut karena keuntungan bank sudah ditentukan sejak awal. Misalkan contohnya yaitu pada akad murabahah, nasabah bisa saja melaporkan laba usaha lebih kecil, sedangkan pada murabahah keuntungan bank tetap sesuai akad sehingga tidak bergantung pada laporan laba nasabah. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada faktornya yaitu sesuai kebutuhan masyarakat. Sebagian besar masyarakat membutuhkan pembiayaan untuk rumah, kendaraan, elektronik, ataupun peralatan usaha, sehingga lebih mudah menggunakan akad murabahah. Contohnya tuh misalkan seorang karyawan membeli sepeda motor maupun kulkas melalui pembiayaan murabahah dengan cicilan tetap setiap bulan.
Dominasi murabahah dan kritik sistem dominasi murabahah menimbulkan berbagai kritik dari akademisi maupun praktisi ekonomi Islam. Kritik yang pertama itu mengandung tentang prinsip free sharing menjadi kurang optimal, dan ekonomi Islam menekankan pembagian keuntungan sekaligus pembagian resiko. Namun, dalam murabahah, resiko usaha lebih banyak ditanggung oleh nasabah. Contohnya itu kayak misalkan ada 2 pengusaha. Nah, pengusaha pertama tuh kayak menggunakan murabahah. Ketika usahanya mengalami kerugian, ia tetap wajib membayar cicilan kepada bank. Sedangkan pengusaha kedua menggunakan musyarakah. Misalkan saat usahanya mengalami kerugian yang bukan karena kliennya sendiri itu, bank juga ikut menanggung kerugian sesuai porsi modal. Inilah alasan mengapa akad bagi hasil dianggap lebih mencerminkan semangat kemitraan dalam ekonomi Islam. Di sini masih menjelaskan tentang dominasi murabahah dan kritik sistem. Nah, yang kritik keduanya yaitu murabahah dianggap terlalu mirip dengan kredit pada bank konvensional karena cicilan dan pembayaran bersifat tetap. Padahal secara syariah, murabahah adalah akad jual beli, bukan pinjaman berbunga. Contohnya misalkan kayak di bank syariah, bank membeli mobil terlebih dahulu, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah disepakati. Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan pinjaman uang, lalu mengenakan bunga. Nah, selanjutnya ini ada kritik ketiga juga, yaitu bank syariah dinilai lebih mengutamakan kepastian keuntungan dibandingkan mendorong pembiayaan usaha produktif. Akibatnya, pembiayaan UMKM berbasis bagi hasil masih relatif kecil. Contohnya itu, bank lebih sering membiayai pembelian rumah atau kendaraan dengan akad murabahah daripada memberikan pembiayaan musyarakah kepada usaha kecil karena resikonya lebih rendah. Analisis keadilan murabahah. Kelebihannya yang pertama, harga transparan, margin diketahui sejak awal, cicilan tetap, resiko bank lebih kecil. Contohnya UMKM A membeli mesin produksi senilai 100 juta. Melalui murabahah, bank menjual kembali dengan harga 115 juta. Ketika penjualan UMKM menurun, cicilan tetap harus dibayar sesuai akad. Yang kedua, ada bagi hasil. Kelebihannya, keuntungan dibagi bersama, risiko dibagi bersama, lebih mencerminkan kemitraan dan mendukung pengembangan usaha. Kekurangannya, pendapatan bank tidak pasti dan pengawasan usaha lebih rumit. Contohnya, UMKM bank memperoleh modal usaha melalui akad musyarakah. Ketika usaha memperoleh laba Rp 30 juta, laba dibagi sesuai nisbah. Ketika usaha mengalami kerugian yang bukan akibat kelalaian, bank ikut menanggung kerugian sesuai porsi modal. Kesimpulannya, murabahah menjadi akad yang paling dominan karena menawarkan kepastian keuntungan, risiko yang lebih rendah, serta proses yang lebih sederhana dibandingkan akad bagi hasil. Namun, dominasi tersebut juga muncul kritik karena dianggap belum sepenuhnya mencerminkan prinsip risk sharing, yaitu pembagian keuntungan sekaligus pembagian risiko yang menjadi salah satu tujuan utama ekonomi Islam. Oleh karena itu, tantangan perbankan syariah ke depan adalah menyimbangkan penggunaan akad murabahah dengan pembiayaan berbasis bagi hasil. Dengan keseimbangan tersebut, bank syariah tidak hanya mampu menjaga stabilitas bisnis, tetapi juga dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemitraan, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai prinsip syariah. Penutup, murabahah dan bagi hasil sama-sama merupakan akad yang halal dan sesuai syariah. Perbedaannya terletak pada mekanisme memperoleh keuntungan dan pembagian risiko. Oleh karena itu, keberhasilan perbankan syariah bukan hanya diukur dari besarnya keuntungan yang diperoleh, tapi juga dari sejauh mana prinsip keadilan, kemitraan, dan kemaslahatan dapat diwujudkan dalam setiap transaksi.